Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel Fadilza. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan zikir dan tasbih. Zikir dan tasbih adalah satu aktivitas yang banyak diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Namun demikian, sedikit sekali orang yang melaksanakannya. Banyak sekali ayat-ayat Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir dan bertasbih. Antara lain dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang hari. Ini jelas diperintahkan Allah. Dan bisa di dalam surat Al-A'raf ayat 205 juga disebutkan, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan sebut-sebutlah nama Tuhanmu di dalam dirimu dengan merendahkan diri dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang hari. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kamu termasuk kelompok orang-orang yang lalai. Dan banyak lagi dalam Al-Quran ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berzikir. Berzikir ini boleh kita laksanakan sendiri-sendiri, boleh kita laksanakan seorang diri dalam hati, tidak bersuara, seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf 205, yaitu sebut nama Tuhanmu dalam dirimu. Jadi boleh kita lakukan zikir ini seorang diri dengan tidak bersuara, atau yang disebut dengan secara umum disebut dengan zikir kolbu, yaitu zikir dalam hati. Ya, boleh juga kita lakukan bersama-sama, ya, tentunya dengan bersuara. Kalau kita berzikir bersama-sama hanya diem aja, ya tentu kurang enak lah rasanya, ya. Tapi itu biasa dilakukan orang beramai-ramai. Makanya ada orang yang berzikir bersama-sama, ada orang yang zikir sendiri-sendiri, dan sendiri-sendiri ini juga boleh juga bersuara, boleh juga tidak bersuara. Tetapi yang baik, kalau menurut Al-Quran, kita dianjurkan itu untuk berzikir dalam diri kita. Nah, kalau kita melaksanakan sendiri, ya, di dalam hati, insya Allah kita juga terjaga dari riya, dan kita juga tidak akan mengganggu orang lain dalam kegiatan kita. Karena zikir kolbu ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Apa manfaatnya zikir ini? Banyak sekali manfaatnya. Dan yang bisa merasakan itu orang yang sering melakukannya. Antara lain Allah mengatakan, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, Allah juga akan ingat kepada kita dan selalu memperhatikan apa saja masalah yang kita hadapi. Wallahu basirum bil ibad. Allah selalu memperhatikan keadaan hamba-hambanya. Sehingga orang yang banyak berzikir selalu mendapat kemudahan dalam hidupnya. Orang yang banyak berzikir selalu mendapat fasilitas, keistimewaan, dan selalu mudah mengatasi berbagai masalah, dan selalu mendapat jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Kenapa? Karena semua masalahnya itu selalu mendapat pertolongan dari Allah. Ya, Allah mengatakan haqqan alaina nunjil mu'minin. Kewajibanku menyelamatkan orang mukmin. Maka orang yang selalu berzikir selalu diselamatkan Allah. Orang yang banyak berzikir selalu ditolong oleh Allah. Saya punya satu pengalaman. Ketika beberapa tahun yang lalu, ya, sudah lama, ya. Waktu mungkin sudah hampir 40 tahun yang lalu, ya. Ketika anak saya masih berumur 6 bulan, ya. Saya waktu itu tinggal di Bandung. Kemudian hari raya saya datang ke Jakarta menemui orang tua saya. Setelah tinggal beberapa hari di Jakarta, saya akan kembali ke Bandung. Kemudian saya membeli tiket kereta di Gambir
Ketika saya beli, ternyata ditulis di tiket tertulis berdiri. Saya dengan istri saya nggak dapat tempat, jadi harus berdiri. Saya sudah membayangkan betapa rumitnya, betapa susahnya saya membawa koper, menggendong bayi yang berumur 6 bulan, berdiri di atas kereta yang padat. Masya Allah. Dan waktu itu saya sudah membayangkan betapa sulitnya saya kembali ke Bandung dari Jakarta. Karena tentunya kereta hari Lebaran itu, waktu Lebaran ya kereta itu penuh ya, penumpang penuh. Nah, tiba waktunya saya berangkat ke Gambir. Sepanjang jalan saya bertasbih, baca subhanallah, 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 subhanallah. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya tempat di kereta. Jangan kau biarkan saya berdiri dengan anak bayi yang berumur 6 bulan ini, ya Allah. Beri saya tempat, beri saya kemudahan. Kemudian saya berangkat. Setelah sampai di stasiun Gambir, saya berdiri di gerbong. Saya nggak tahu, kalau nggak salah entar jalur 1, entar jalur 2 ya. Nah, kereta kemudian datang dari arah kota. Waktu itu stasiun Gambir belum bertingkat seperti sekarang ya. Masih stasiun yang lama. Kelihatan dari kota. Kereta sudah mulai datang. Saya terus berzikir menyebut nama Allah, subhanallah, subhanallah. Dalam hati ya, subhanallah, 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 subhanallah. Saya berharap, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, sediakan tempat buat saya. Kemudian kereta pun datang. Saya berdiri, tetap berdiri. Orang semua sudah berlarian mengejar pintu ya untuk berebut naik kereta. Saya berdiri saja. Kemudian saya berdoa, ya Allah, tolong gerbong yang kau siapkan untuk hamba supaya pintunya ada di depan saya. Supaya pintunya tetap, saya pas di depan saya tinggal naik. Gak lama kemudian saya berdiri saja, saya pegang tangan istri saya supaya jangan ikut lari mengejar itu ya. Terus, dan betul pas gerbong, entah nggak tahu gerbong keberapa ya, pas pintu ini depan saya, langsung saya tarik istri saya, langsung masuk. Kemudian saya masuk ke dalam, ya, dan saya duduk di sembarang tempat. Saya berharap, ya Allah, mudah-mudahan ini tempat buat saya, ya. Kemudian terus saya baca subhanallah, subhanallah, subhanallah dalam hati, terus saya bilang. Dan alhamdulillah kereta mulai bergerak, ya, meninggalkan stasiun Gambir. Penumpang sudah mulai penuh. Dengan hati was-was, aduh, saya hanya terbayang, jangan-jangan nanti datang orangnya. Pak, ini tempat duduk saya, ini karcis saya. Saya terus merasakan was-was. Dan ternyata sampai di Jatinegara, tidak ada orang yang mengklaim. Sampai di stasiun Jatinegara, berhenti sebentar, pun naik penumpang baru. Saya tetap baca subhanallah, dan hati saya was-was. Jangan-jangan orangnya naik di sini. Tapi kemudian kereta mulai bergerak berangkat lagi, dan tidak ada orang yang mengklaim. Terus lagi berjalan. Wah, jangan-jangan di Bekasi nanti ada orang yang mengklaim. Betul, kereta berhenti di Bekasi. Dan penumpang dari Bekasi pun naik. Dan ternyata setelah kereta berangkat, nggak ada juga yang mengklaim tempat itu. Saya mulai baca subhanallah lagi, terus saya baca subhanallah. Saya berharap, ya Allah, jangan sampai ada yang memindahkan saya dari sini. Jangan sampai ada yang mengklaim tempat ini. Dan terus berangkat. Terus berjalan. Akhirnya sampai di Cikampek, sampai di Kerawang, Cikampek. Terus sampai Purwakarta. Tidak ada yang mengklaim. Alhamdulillah. Ya, dari Purwakarta ke Bandung kan tinggal sebentar ya. Ya, saya sudah merasa, Masya Allah. Dan saya tidak putus berzikir terus. Akhirnya sampai di Bandung, dengan tetap membaca subhanallah, sampai di Bandung dengan aman dan selamat. Wah, kereta waktu itu penuh sekali. Saya betul-betul merasakan, ya Allah, bersyukur, alhamdulillah. Saya tidak tahu apakah memang tempat itu tempat kosong atau tempat itu memang ada orangnya, entah bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya duduk di situ dan tidak ada yang mengklaim, tidak ada yang mengkomplain, ini tempat saya. Alhamdulillah saya sampai di Bandung dengan selamat. Tidak usah susah payah ya, karena dapat tempat duduk dan bisa menggendong bayi dengan aman. Kemudian saya turun dan saya kembali ke rumah saya dengan selamat ya.
Nah, itu salah satu pengalaman, ya, bahwa Allah memudahkan orang yang selalu berzikir. Silahkan Anda coba berzikir. Jika Anda sedih, jika Anda gelisah, jika Anda cemas, jika Anda ada masalah, coba Anda berzikir. Ya, berbagai musibah, berbagai masalah yang datang bertubi-tubi kepada Anda, mungkin karena Anda kurang berzikir. Kalau kita kurang berzikir, maka akan datang masalah bertubi-tubi dan masalahnya tidak kunjung selesai, yang akhirnya menimbulkan stres. Makanya orang-orang yang berzikir itu terpelihara dari rasa cemas, gelisah, dan stres. Kenapa? Dia nggak punya masalah. Ya, wallazina amanu, ya, orang-orang yang beriman itu tentram hatinya demi Allah. Wallazina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang yang beriman itu tentram hatinya, nyaman hatinya dengan Allah. Kenapa? Dia nggak punya masalah, dia tidak punya problem, dia tidak punya masalah yang sulit, dia tidak punya problem yang bertubi-tubi. Karena seluruh masalahnya itu selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, kalau Anda ingin mendapat kemudahan dalam hidup ini, perbanyaklah berzikir. Silahkan Anda berzikir dengan kalimat-kalimat apa. Silahkan Anda baca Asma'ul Husna. Silahkan Anda baca Subhanallah. Kalimat-kalimat tahlil la ilaha illallah. Kalimat-kalimat tahmid. Alhamdulillah. Ataupun mengucapkan astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Apa saja. Banyak sekali, ya. Cuman yang masalah adalah kita malas untuk melakukan ini. Kebanyakan orang lalai, ya. Maka Allah mengatakan, wala takum minal ghafilin. Jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Karena kebanyakan orang, ya, lalai dari berzikir ini. Dan menganggap remeh zikir. Menganggap remeh menyebut nama Allah. Padahal dengan berzikir ini, kita akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dari Allah. Silahkan Anda buktikan. Buktikan dalam kehidupan Anda. Anda akan mendapat banyak kemudahan kalau Anda selalu berzikir mengingat Allah. Ya. Nah, saya sampaikan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menyentuh kolbu Anda, bisa menyentuh semangat Anda untuk bergiat membaca kalimat-kalimat zikir. Nggak susah, cukup dalam hati. Dan Anda bisa baca zikir ini dimanapun Anda berada. Bisa sambil berjalan, bisa sambil naik kendaraan, bisa sambil mengemudi mobil, naik motor, baca aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Dalam hati, sehingga mulutnya tidak usah bergeming, tidak usah mulutnya itu berkedip-kedip, nggak usah, ya. Kita cukup baca dalam hati, terus. Yang penting adalah kolbu kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau Anda bisa mencoba ini, insya Allah Anda akan mendapat berbagai kemudahan dalam hidup ini. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.